Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberkahi kita semua di pagi hari yang indah ini. Sebelum saya memulai debat saya, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan yang sangat berbahagia ini. Nah, sebelum saya memulai debat saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Kisbekir dan saya adalah representatif dari SMA Negeri 6 Medan. Nah, mari kita berlanjut kepada mosinya, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak setuju dengan menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, mari saya jelaskan apa itu ekonomi biru terlebih dahulu. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan yang mengandalkan sistem laut sebagai mata pencahariannya. Nah, menurut Bank Dunia, ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang mendukung pertumbuhan ekonomi dari ekosistem laut. Nah, ekonomi biru itu bertujuan pada 5 prinsip. Nah, prinsipnya adalah skala ekonomi, manajemen partai supply, inklusif masyarakat lokal, inovatif pada sistem bisnis, dan juga ramah lingkungan. Berlanjut kepada argumentasi saya. Nah, jika masyarakat Indonesia menggunakan ekonomi biru, masyarakat Indonesia itu sistem SDM-nya atau sumber daya manusianya cukup rendah ataupun bahkan dibilang minim pendidikan. Jika kita berlanjut kepada memajukan ekonomi biru, maka bisa saja alih-alih untuk semakin maju malah akan semakin mundur. Kenapa? Karena kurangnya pendidikan itu bisa jadi mereka akan menghancurkan ekosistem laut, seperti menghancurkan terumbu karang ataupun bahkan menggunakan bom peledak untuk mengambil ekosistem laut itu untuk menjadikan mata pencaharian mereka itu. Nah, selain itu juga sebagai negara berkembang, Indonesia juga lebih dikenal dengan sistem agrarisnya. Jika kalau misalnya kita menggunakan sistem agraris, bukan tidak mungkin kita akan menjadi negara yang lebih maju. Kenapa? Karena Indonesia cukup banyak mengekspor barang-barangnya kepada negara-negara lain seperti kopi, cengkeh, dan lain-lainnya. Jika kalau misalnya kita akan memajukan ekonomi biru, bukan tidak banyak dana yang akan semakin terkeluarkan. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa masalah-masalah di dalam Indonesia ini sudah banyak seperti korupsi. Bisa saja nanti uang untuk memajukan ekonomi biru ini akan diambil atau digelapkan oleh oknum-oknum yang kita mungkin tidak akan ketahui siapa, tapi pasti akan ada. Kembali lagi kepada yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim juga. Ekonomi laut dan juga ekosistem lautnya juga sangat banyak. Tapi walaupun ekosistem lautnya yang sangat indah dan juga sangat luas itu, kenapa banyak nelayan yang mengalami kemiskinan? Kenapa banyak nelayan yang juga masih membutuhkan beberapa dana dari pemerintah? Kenapa? Padahal kan di laut itu kan sudah tersedia banyak ekosistem laut yang bisa diambil oleh mereka. Itu kan berarti bahwa anggaran dari mereka dan juga apa yang mereka ambil dari lautan itu tidak bisa menjadikan mereka sejahtera. Bagaimana lagi kalau misalnya mau meningkatkan bagaimana kalau kita mau mengandalkan ekonomi biru sedangkan yang ada di kenyataan sekarang nelayannya saja tidak sejahtera. Selain itu, mari kita berpusat kepada sistem sektor yang lainnya. Warga Indonesia itu ada sekitar 1,22% memilih untuk pergi ke sektor pendidikan, pergi ke sektor perdagangan ataupun industri. Kenapa? Karena jika mereka di situ, kita di Indonesia ini juga sedang banyak pabrik dan juga industri lainnya. Bukan tidak sedikit para pabrik-pabrik yang menyediakan lowongan kerja.
maka masyarakat lebih memilih untuk masuk ke perusahaan yang menyediakan lowongan kerja dibandingkan untuk berpusat kepada ekosistem laut atau menjadi nelayan. Sekian argumentasi saya. Saya mengatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi tersebut. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.